Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam dimanapun Anda berada. Kita ketemu pada materi tentang statistika. Statistika itu adalah ilmu yang sangat aplikatif di berbagai macam bidang. Mengapa? Karena setiap bidang membutuhkan yang namanya riset untuk melakukan pengembangan-pengembangan keilmuan. Statistika itu merupakan suatu tools atau alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan riset-riset tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas statistika pada ranah statistika deskriptif. Jadi lebih spesifik di sini ya, tidak meluas, hanya dibatasi pada statistika deskriptif. Apa itu statistika deskriptif? Kita bisa lihat penjelasannya pada materi ini. Materi pertama pada statistika deskriptif adalah pengertian dasar dalam statistika. Materi ini sangat penting bagi Anda para pemula di ilmu statistika, karena semua konsep-konsep dasar, istilah-istilah yang sering digunakan dalam statistika kita pelajari di sini. Apa saja? Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama ada statistika, yang kedua ada statistik, yang ketiga ada populasi dan sampel, yang keempat ada teknik pengambilan sampel, yang kelima ada variabel dan jenisnya, yang keenam data dan jenisnya. Sebagian besar orang beranggapan bahwa kata statistika dan statistik itu adalah hal yang sama. Apakah benar? Nah, kita akan berdalam kajian-kajian itu di video pembelajaran ini. Kemudian, apa sih perbedaan populasi dan sampel? Bagaimana teknik pengambilan sampel yang benar sesuai kaidah-kaidah keilmuan? Apa itu variabel? Dan apa saja jenis-jenisnya? Apa data? Dan apa jenis-jenisnya? Itu semua akan kita bahas pada materi kita pada hari ini. Yang pertama, statistika, populasi, dan sampel. Apa itu statistika? Di sini saya jelaskan bahwa statistika adalah, kata kuncinya adalah ilmu. Ilmu yang bagaimana? Kalau saya lebih senang dengan menyingkatnya dengan 3S. 3S di sini bukan senyum salam sapa ya, tapi di sini saya buat singkatan jadi penyusunan, kata dasarnya kan susun, ya, penyajian, kata dasarnya adalah saji, dan penarikan kesimpulan, kata dasarnya adalah simpul. Nah, sehingga menjadi 3S. Susun, saji, simpul. Kesimpulan mengenai apa? Nah, kesimpulan ini mengenai keseluruhan subjek atau objek yang diteliti. Dengan kata lain adalah populasi. Kesimpulan itu diambil berdasarkan apa? Berdasarkan data yang diambil dari sebagian keseluruhan tersebut, atau dengan kata lain adalah sampel. Nah, dari definisi ini kita sudah mengenal ada 3 istilah di dalam statistika. Ada statistika sendiri, ada populasi, dan ada sampel. Oke, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang 3S, susun, saji, simpul, ya, penyusunan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai populasi. Nah, populasi itu apa? Keseluruhan subjek atau objek yang diteliti. Sementara sampel itu adalah sebagian dari keseluruhan tersebut. Ya, jadi menarik kesimpulan itu berdasarkan sampel. Sampai sini, kita akan lanjutkan lagi pada poin berikutnya. Dari definisi ini, kita bisa membuat pengelompokan, yaitu ada yang dikatakan sebagai statistika deskriptif dan ada yang dikatakan sebagai statistika inferensial.
atau dikatakan sebagai statistika induktif. Statistik deskriptif yaitu adalah 2S yang awal. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi, statistik deskriptif itu adalah bagian dari statistika yang mempelajari tentang tata cara penyusunan data dan penyajian data. Di sini tanpa menarik kesimpulan. Ya. Oke, bagian yang kedua adalah statistika inferensial atau induktif. Nah, berarti ini adalah bagian yang ketiga di sini. Nah, yaitu adalah bagian statistika yang mempelajari tentang tata cara penarikan kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel. Selanjutnya, kita bisa cermati di sini, selain berdasarkan definisi ini, statistika itu dapat dikelompokkan berdasarkan cara mempelajarinya. Dari cara mempelajarinya, statistika itu dibedakan menjadi dua, yaitu statistika matematis dan metode statistika. Perbedaannya apa? Kalau statistika matematis itu lebih mendalam, lebih matematikanya di sana, yaitu bagaimana cara memperoleh rumus-rumus yang ada di dalam statistika, konsep-konsep dasar, kemudian penurunan-penurunan rumus. Kita lebih berdalam di bagian statistika matematis. Sementara pada metode statistika kita hanya menggunakan menggunakan rumus-rumus yang ada di dalam statistika. Ya. Jadi perbedaannya adalah cara mempelajarinya. Kalau statistika matematis itu lebih mendalam, bagaimana memperoleh rumusnya, asal-usul rumusnya. Tetapi kalau metode statistika ini di sini adalah bagaimana kita mengapply, menggunakan. Ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Pada bagian selanjutnya, kita akan pelajari perbedaannya dengan statistik. Tadi sudah kita belajar tentang statistika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara penyusunan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel. Nah, sementara itu, statistik itu dapat didefinisikan sebagai kumpulan data, kumpulan data yang bisa berupa bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel dan atau diagram. Maksudnya di sini bisa berupa tabel saja, diagram saja, atau keduanya, yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Oke, jadi di sini adalah statistik itu adalah kumpulan data, ya, bisa itu berupa bilangan maupun non-bilangan, yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, ya, yang menggambarkan suatu persoalan. Contohnya, ya, BPS selalu mempublikasikan, ya, semua laporan-laporan terkait dengan hasil kerjanya. Misalnya, ya, ketika BPS itu menyelenggarakan sensus penduduk, maka akan muncul, ya, statistik penduduk. Nah, maka di sana statistik di sana artinya adalah kumpulan data terkait dengan suatu persoalan. Persoalan apa itu? Persoalan penduduk. Di dalam laporan itu, BPS itu melaporkan, ya, hanya melaporkan, menyajikannya dalam bentuk tabel atau diagram. Oke, selanjutnya lagi, BPS juga melakukan sensus ekonomi, ya, maka BPS juga melaporkan ke dalam laporan yang bernama statistik ekonomi. Nah, di dalam statistik ekonomi itu, ya, berisi laporan-laporan terkait dengan perekonomian, ya, jadi terkait dengan suatu persoalan. BPS juga melakukan sensus juga terkait dengan pertanian, maka muncul statistik pertanian. Dan selanjutnya, ya,
Selain itu, kata statistik ini memiliki makna yang lain. Apa itu? Yaitu adalah ukuran dari sampel. Ukuran dari sampel, karakteristik dari sampel, itu namanya adalah statistik. Tadi kita sudah belajar tentang dua hal, populasi dan sampel. Itu adalah hal yang saling berpasangan, ya. Di sini ada populasi, saya gambarkan sebagai lingkaran besar, dan ini lingkaran kecil, ini sebagai sampel. Ya. Hal ini adalah konsep dasar dari statistika. Ya. Pegang teguh konsep ini. Ya. Kalau saya mempelajari tentang hal ini selalu saya terapkan, ya. Ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Nah, ini bisa diberi lengkung, ya. Oke. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang diteliti, sementara sampel adalah sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampelnya nanti akan kita bahas lebih spesifik, ya. Di sini sudah diungkapkan bahwa secara acak atau random. Apa itu acak atau random? Nanti kita bahas lebih lanjut pada materi tentang teknik pengambilan sampel. Oke. Kemudian, bagaimana ukuran di dalam populasi? Apa namanya? Namanya di sini adalah parameter. Nah, jadi ukuran dalam populasi namanya parameter, ukuran di dalam sampel namanya statistik. Ya. Kemudian, cara pengambilan sampel dari populasi dilakukan dengan teknik-teknik pengambilan sampel yang sah. Artinya, dalam mengambil sampel tidak asal-asalan, ada tekniknya. Mengapa perlu teknik? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang alasan-alasan pengambilan sampel. Tadi kita sudah bahas ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil, diberi lengkung. Ya, kalau saya sering menyanyikannya, jadi lingkaran besar, lingkaran kecil, diberi lengkung, gitu ya. Nah, lingkaran besar ini sebagai populasi, saya singkat dengan P. Kemudian lingkaran kecil ini sebagai sampel, saya singkat dengan S. Mengapa kita perlu repot-repot mengambil sampel di sini? Nah, di sini ada 6 alasan mengapa kita perlu mengambil sampel. Alasan yang pertama adalah terkait dengan ukuran. Ya, ukuran populasi bisa banyaknya berhingga, bisa juga banyaknya tidak berhingga. Terkait dengan ukuran, ya, peneliti lebih cenderung memilih sampel daripada populasi ketika melakukan penelitian, karena melihat ukuran populasi yang banyak, bisa berhingga, bisa juga tidak berhingga. Ketika peneliti itu memilih sampel dengan ukurannya lebih kecil dibandingkan populasi, maka masalah-masalah penelitian dapat diminimalisir. Yaitu masalah apa? Masalah biaya, cost, ya, biaya. Kalau kita melakukan penelitian dalam populasi dengan ukuran populasi yang besar, maka otomatis biaya yang kita keluarkan juga semakin banyak. Selain biaya, juga masalah waktu. Semakin banyak ukuran di dalam populasinya, maka waktu yang dikeluarkan, waktu yang dibutuhkan dalam penelitian juga semakin lama juga. Nah, kedua masalah ini bisa kita atasi dengan pengambilan sampel. Sampel adalah sebagian di dalam populasi. Ya. Jadi ini misalnya adalah anggota-anggota populasi. Nah, itu dapat diambil secara acak untuk dijadikan
sebagai sampel. Selanjutnya, alasan yang lain adalah percobaan yang sifatnya merusak jika dikenakan ke populasi. Artinya apa? Bahwa peneliti terkadang tidak mungkin melakukan penelitian di dalam populasinya. Kalau dipaksakan meneliti dalam populasinya, maka populasi itu akan rusak, akan punah, akan mati. Contohnya apa? Contohnya, ya, yang sederhana saja. Ya. Sudahkah Anda pernah mengecek golongan darah Anda? Jika belum, coba ya. Jika sudah, bagaimana proses pengecekan golongan darah? Oke, saya langsung aja ke intinya, ya. Pengalaman saya ketika dicek golongan darahnya, untuk mengecek golongan darah itu kita hanya membutuhkan 1-2 tetes darah saja. Tidak perlu semua darah dalam tubuh kita dicek semua. Ya. Jadi kita keluarkan 1-2 tetes darah, ya. Kemudian mungkin dicek di lab, ya. Kalau dulu waktu praktikum biologi, ya, saya juga menggunakan kertas lakmus, ya, lakmus merah sama lakmus biru, atau bisa menggunakan zat-zat yang lainnya untuk pengecekan golongan darah seperti itu. Setelah itu akan keluar hasilnya, apakah golongan darah Anda itu A, B, AB, atau O. Oke. Kira-kira Anda percaya apa tidak dengan hasil itu? Padahal waktu pengecekan golongan darah itu yang ditusuk hanya jari sebelah kanan misalnya. Jarinya pun jari telunjuk misalnya. Ya. Apakah Anda sudah yakin? Apakah mungkin jika tangan sebelah kanan, misalnya bagian tubuh sebelah kanan, itu misalnya golongan darahnya B. Kemudian mungkin nggak ya, di sebelah kiri itu bukan B, tapi misalnya A. Ya. Mungkin apa tidak tubuh bagian atas kita golongan darahnya AB, kemudian tubuh di bagian bawah kita adalah golongan darahnya adalah O. Ya. Bisa kita pikirkan bersama. Ya. Di sini kita meyakini itu semua, ya, bahwa sampel yang kita ambil itu mewakili seluruh darah dalam tubuh kita. Jadi kita tidak perlu mengecek semua darah dalam tubuh kita untuk meyakini bahwa itu adalah golongan darah di dalam tubuh kita. Coba bayangkan, ya, kalau Anda harus mengecek golongan darah tubuh Anda, itu harus mengeluarkan seluruh darah dalam tubuh Anda untuk cek terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi adalah Anda akan tahu golongan darah Anda setelah ketemu dengan malaikat. Ya. Jadi Anda akan ditanya oleh malaikat. Selain pertanyaan yang sudah dapat jadi ketika di agama, ya, mungkin ada pertanyaan, apa golongan darah Anda? Nah, di sana Anda baru bisa menjawab. Ya. Nah, maka di sini poin 4 ini juga sebagai alasan penting mengapa perlu diambil sampel daripada kita meneliti di dalam populasinya. Kalau kita paksakan teliti dalam populasinya, maka populasi itu akan rusak, akan punah, akan mati. Ya. Oke. Selanjutnya, contoh yang lain. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Misalnya, ya, Anda memasak di siang hari. Enaknya masak apa ya? Sop, ya, seger ya, siang hari masak sop. Apa yang dilakukan ketika hampir selesai memasak sop? Ya,
mencicipi. Kalau mencicipi cukup 1 sendok atau 1 mangkok? Tentunya hanya 1 sendok aja ya. Kalau 1 mangkok itu namanya doyan, bukan lagi mencicipi ya. Oke. Nah, di sana kita juga menerapkan hal ini, prinsip ini. Ketika kita mencicipi masakan Anda, sop tadi, dengan 1 sendok saja, apakah Anda sudah yakin bahwa rasa sop dalam 1 panci itu diwakili oleh 1 sendok yang Anda ambil? Apakah Anda perlu mengecek seluruh sop di dalam panci itu? Iya, tentunya kita hanya mengambil sampel saja. Cukup 1 sendok itu dapat kita yakini bahwa rasa di dalam 1 panci sop itu adalah sama dengan 1 sendok yang kita ambil. Tidak perlu kita mengecek seluruh rasa sop di dalam 1 panci itu. Apa yang terjadi kalau kita tidak percaya? Ya kita habiskan seluruh sop di dalam panci itu. Lalu untuk suguhan, untuk makan siang keluarga bagaimana? Anda buat sop lagi, oke? Apakah rasanya sama dengan rasa sop yang Anda buat pertama kali? Belum tentu. Anda coba lagi. Cobanya apa? 1 panci lagi. Itu adalah hal yang tidak masuk akal ya. Maka hal ini kita hanya perlu mengambil sampel saja. Contoh yang lain lagi ya. Misalnya ada tamu berkunjung ke rumah. Ya. Ada tamu yang berkunjung ke rumah, lalu Anda sebagai tuan rumah pastinya menghidangkan suguhan ya. Misalnya minuman ya. Tentunya di sini dalam kasus ini bukan air putih ya. Kita akan buat misalnya es teh, atau es sirup atau yang lainnya. Ya, es teh, itu aja yang simpel ya. Es teh dalam 1 teko karena tamunya mungkin cukup banyak. Ya. Kemudian untuk meyakini rasa es teh di dalam 1 teko itu sudah cukup manis, ya. Bagaimana? Apakah Anda minum 1 teko es teh itu, atau Anda hanya mengambil sampel saja 1 sendok teh? Nah, tentunya cara yang kedua yang sering kita gunakan yaitu hanya mengambil sampel saja. Kita yakini dengan 1 sendok teh itu sebagai sampel itu dapat mewakili ya kondisi teh atau rasa teh di dalam 1 teko ya. Jadi itulah contoh-contoh ya penerapan konsep di mana kita tidak perlu meneliti di dalam populasinya. Kalau kita paksakan teliti di sini, maka populasi ini akan rusak, akan punah, akan mati. Selanjutnya lagi, masalah ketelitian. Apa hubungannya Pak dengan ketelitian? Ada, ya. Biasanya, ya, kalau kita meneliti terlalu banyak subjek atau responden, ya, tentunya ketelitian kita juga akan semakin berkurang. Manusiawi sekali ya. Kalau kita meneliti 10 orang, itu mungkin fokus, ya. Tetapi kalau kita meneliti 100 orang, ya, mungkin saja ketika 10-20 orang pertama kita masih fokus. Tetapi ke orang-orang selanjutnya, ya, ke subjek atau objek, ke responden selanjutnya, kita akan kurang fokus. Ya. Dan makanya di sini juga masalah ketelitian. Ketika menginput data pun juga terjadi hal-hal semacam ini juga. Kalau kita menginput data, misalnya 10, 20 itu masih fokus. Kadang-kadang kalau kita sudah menginput data ke komputer sampai data ke 50, ke 100, kadang-kadang ketelitian kita, ya, konsentrasi kita kadang-kadang kurang. Nah, makanya di sini
masalah ketelitian juga perlu dipertimbangkan. Percuma Anda melakukan penelitian dengan sampel atau populasi yang banyak, namun ketelitian Anda kurang, itu akan menjadi percuma. Maka sebaiknya ambil sampel itu sesuai dengan kemampuan. Menurut saya ya, kemampuan apa? Kemampuan biaya, kemampuan waktu, dan kemampuan untuk penelitian. Di sini adalah terkait dengan ketelitiannya. Ya. Oke, pahami ya. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor ekonomis. Apa bedanya dengan faktor biaya? Hampir sama ya, hampir sama. Cuma perbedaannya di sini adalah terkait dengan urgensi, ya, urgensi, urgensi penelitian, ya. Terkadang memang kita membutuhkan data di dalam populasi, namun terkadang kita juga membutuhkan data di dalam sampel, ya. Misalnya, ya, ada agenda rutin di negara kita, ya, yaitu adalah pemilu, pemilu, ya, itu setiap warga negara yang berhak memilih maka diwajibkan untuk memilih. Artinya bahwa semua warga negara yang berhak memilih itu diwajibkan untuk memilih. Ya. Mengapa demikian? Karena ini akan menentukan kemajuan bangsa kita ke depannya. Ya. Nah, oleh karena di sini itu maka populasi sangat penting di sini. Ya. Seluruh warga negara yang berhak memilih itu akan diambil suaranya. Ya. Oke. Tidak mungkin pemilu menggunakan sampel. Ya. Nah, karena kepentingan urgensi, jadi berapapun biaya akan kita keluarkan untuk melakukan pemilu, karena akan menentukan nasib bangsa ke depannya. Ya. Terkait dengan faktor ekonomis ini. Ya. Oke, selanjutnya teknik pengambilan sampel. Ya. Teknik pengambilan sampel, ya, itu sangat penting. Mengapa? Ya, kita akan kembali ke slide sebelumnya ya. Jadi ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil, diberi lengkung. Ya. Artinya bahwa pengambilan sampel itu harus dilakukan dengan benar agar sampel yang diambil adalah sampel yang berkualitas, yang baik. Ya. Kita akan bedakan di dua teknik pengambilan sampel secara garis besar, yaitu adalah probabilitas dan non-probabilitas. Kalau kita berbicara statistika, maka yang kita gunakan biasanya adalah yang probabilitas ini. Ya. Harus dilakukan secara probabilitas. Apa itu probabilitas? Ya, probabilitas itu peluang ya. Peluang, yaitu cara acak atau random. Sementara kalau penelitian kita tidak menggunakan statistika, tidak menggunakan apa namanya ya statistika di sini, maka kita bisa menggunakan probabilitas. Umumnya digunakan pada penelitian yang kualitatif. Ya. Kalau yang sebelah kiri ini probabilitas biasanya digunakan pada penelitian yang kuantitatif. Ada dua jenis penelitian yang sering digunakan tadi. Ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif, ya, alatnya untuk menyelesaikan adalah statistika. Sehingga
teknik pengambilan sampelnya itu juga harus menggunakan kaidah-kaidah statistika, yaitu pengambilan sampel secara acak. Ada 4 hal di sini. Yang pertama adalah acak sederhana, acak stratifikasi, acak klaster, dan acak klaster stratifikasi. Bedanya apa? Ya, di sini sudah dijelaskan bahwa kalau acak sederhana itu contoh langsungnya saja adalah undian. Ya, misalnya kalau kita melakukan arisan, ya, kita melakukan undian di sana. Pengambilan sampel yang demikian itu dikatakan sebagai acak sederhana. Sementara cara yang kedua adalah acak stratifikasi. Bedanya apa? Kalau acak stratifikasi berarti di sana ada tahapan sebelum kita melakukan pengambilan sampel, yaitu adalah pembuatan strata atau tingkatan jenjang. Nah, di sini berarti ada kelompok yang lebih baik. Contohnya, ya, kita bisa mengelompokkan ya satu kelas dari nilai IPK-nya. Misalnya, di atas 3,5 dikatakan kategori akademik tinggi. Di antara 3,5 sampai 3 dikatakan sebagai akademik sedang. Di bawah 3 dikatakan akademik rendah misalnya. Itu adalah contoh stratifikasi, pembuatan strata. Ya. Misalnya dari satu kelas, ya, yang tinggi ada 5 orang, yang sedang ada 20 orang, yang rendah ada 5 orang. Ya. Itu contoh stratifikasi. Lalu bagaimana? Dari masing-masing kelompok tadi, kita bisa mengambil sampel secara acak. Misalnya yang tinggi kita ambil 3, yang sedang kita ambil 3, yang rendah kita ambil 3 misalnya. Itu adalah acak stratifikasi. Cara yang ketiga adalah random cluster. Apa itu random cluster? Ya. Nah, untuk random cluster ini kita akan membuat cluster terlebih dahulu. Apa itu cluster? Yaitu kelompok-kelompok yang sifatnya homogen, berbeda dengan stratifikasi. Kalau stratifikasi kan tadi sifatnya itu heterogen, ada tingkatan tinggi, sedang, rendah. Kalau cluster di sini kelompok-kelompoknya itu hanya sifatnya sama, tidak ada yang lebih baik, hanya pengelompokan saja. Ya, contohnya, ya, mahasiswa dalam satu kelas berasal dari berbagai macam wilayah. Ya. Misalnya di Jawa Tengah, ya, dari Ugris misalnya, ya, daerah barat ada dari Brebes, Pemalang, Tegal, ya, kemudian Pekalongan, Batang, misalnya. Sampai situ dikatakan sebagai wilayah daerah barat. Bagian tengah itu ada Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, ya, kemudian Grobogan, misalnya. Itu contoh pengelompokan di wilayah tengah. Wilayah timur ada Kudus, Pati, Rembang, ya, Blora, dan seterusnya. Kemudian wilayah selatan ada Salatiga, Boyolali, ya, kemudian Solo, Temanggung, Magelang, dan seterusnya. Nah, pengelompokan yang demikian itu dikatakan sebagai klaster. Ada wilayah timur, tengah, barat, selatan. Misalnya seperti itu. Nah, dari wilayah itu tidak ada hal yang lebih baik. Sama saja, hanya pengelompokan berdasarkan klaster saja, wilayah-wilayah seperti itu. Dari masing-masing kelompok tadi, timur, tengah, barat, dan selatan, diambil sampel secara acak. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah gabungan dari
stratifikasi dan klaster. Lalu apa perbedaannya? Ya, gabungan di sini artinya ada tahapan, ada 2 tahapan yang dilakukan secara berturut-turut, bisa dari stratifikasi ke klaster atau dari klaster ke stratifikasi. Ya, misalnya contoh ya, di dalam satu sekolah, ya, misalnya kelas 10 misalnya, ya, di kelas 10 itu ada kelas paralelnya. Kelas paralelnya ada 6 misalnya. Ya. Karena satu sekolah dimungkinkan ke-6 kelas itu memiliki kemampuan yang sama atau mungkin, maka kelas-kelas tadi dianggap sebagai klasternya. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sebagai klasternya. Kemudian kita buat stratifikasi. Ya. Bagaimana cara buat stratifikasi? Ya, kita juga bisa membuat peringkat. Ya, dari nilai UTS, nilai UAS atau apapun itu, ya, kita bisa membuat kelompok. Ya, tinggi, sedang, rendah dari masing-masing kelas. Misalnya tadi kita ambil kelasnya adalah 2 kelas, misalnya 10.1 dan 10.4, itu namanya klaster. Di kelas 10.1 dan 10.4 kita bisa membuat strata, tinggi, sedang, rendah. Ya, tinggi, sedang, rendah. Contohnya seperti itu. Dari masing-masing kelompok bisa kita ambil kelompok tinggi, kelompok sedang, kelompok rendah, seperti itu. Contoh yang lain, kalau kita penelitiannya yang lebih luas lagi, misalnya di kabupaten atau kota, kita bisa mengambil, ya, populasinya adalah seluruh misalnya SMP di suatu kota. Ada banyak SMP-nya, misalnya 30 misalnya, ya. Kita bisa lihat, ya, kemampuan siswa di SMP itu bagaimana dari nilai NEM, atau mungkin kalau sekarang adalah nilai UN, ya, kalau dulu namanya NEM, ya, sekarang namanya UN, ujian nasionalnya bagaimana. Setiap tahun, ya, Kemendikbud itu selalu melaporkan hasil UN-nya, kita bisa mengaksesnya, ya. Jadi kita bisa mengelompokkan sekolah dengan nilai NEM tinggi, nilai NEM sedang, nilai NEM rendah, seperti itu kita bisa kelompokkan. Kelompok tinggi, kelompok sedang, kelompok rendah itu ada anggotanya misalnya. Misalnya yang tinggi ada 5 sekolah, sedang ada 20 sekolah, rendah ada 5 sekolah. Dari masing-masing sekolah itu diambil, ya. Yang tinggi misalnya diambil 1 sekolah, sedang 1 sekolah, rendah 1 sekolah. Itu yang stratifikasi. Kemudian klasternya bagaimana? Dari masing-masing sekolah itu memiliki kelas paralelnya. Misalnya penelitian di kelas 10. Nah, itu bisa diambil, ya, sampelnya. Karena dianggap homogen kelas-kelas itu. Ya, itu contoh penggunaan klaster stratifikasi atau stratifikasi klaster, ya. Selanjutnya lagi kita akan bahas tentang non-probabilitas, ya. Ini akan lebih diperdalam ketika Anda melakukan penelitian kualitatif, ya. Non-probabilitas artinya tidak probabilitas, tidak menggunakan peluang, artinya tidak menggunakan teknik acak, ya. Nah, hal ini tentunya tidak disarankan untuk penelitian kuantitatif, tidak disarankan untuk penggunaan statistika di sini. Selanjutnya, ya, kita akan bahas, ya, walaupun tidak digunakan, kita bahas pada hal ini biar lebih jelas, ya. Non probabilitas artinya tidak dilakukan secara acak, ya, tapi dengan
berbagai macam cara di sini ya, dua cara ya, purposive dan aksidental. Bedanya apa sih? Kalau purposive di sini adalah dengan tujuan, dengan maksud, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya. Misalnya, kita melakukan penelitian kualitatif di sekolah, maka sasaran kita pertama misalnya adalah kepala sekolah. Untuk menentukan subjek berikutnya lagi, maka peneliti dapat meminta pertimbangan-pertimbangan dari ya pimpinan, misalnya kepala sekolah. Itu adalah sampling purposive. Bagaimana kalau yang aksidental? Ini lebih jelek lagi, karena sampel itu diperoleh yang sudah ada di tangan atau yang mudah dicari. Ya. Oke. Itu adalah penjelasan tentang sampel non probabilitas. Ya. Walaupun pada penelitian kuantitatif itu tidak akan digunakan. Ya. Materi ini akan ada perjalanan ketika menempuh mata kuliah metode penelitian. Ya. Selanjutnya lagi, sampel representatif. Tadi kita sudah bahas tentang ya, dari populasi diambil sampel, ya, oke, dari populasi diambil sampel. Tadi sudah singgung bahwa sampel itu hendaknya adalah sampel yang baik atau sampel yang mewakili ya keadaan, ciri-ciri, karakteristik dari populasi. Lalu bagaimana mendapatkan sampel yang baik itu? Nah, harus dibahas bahwa caranya adalah pada penentuan sampel atau sampling. Pada penelitian kuantitatif yang menggunakan statistika, hendaklah di sini diambil dengan cara acak atau random, agar sampel yang diambil ini adalah sampel yang representatif. Lalu di sini disebutkan bahwa ya, sampel yang representatif itu sangat susah untuk dibuktikan. Ya. Kalau orang atau anak-anak masa kini dikatakan apa namanya PHP. Ya. Hanya dapat kita dekati saja, ya. PDKT terus tapi tidak pernah dapatkan sakit, ya. Ya, sampel di sini memang tidak dapat kita buktikan bahwa sampel itu adalah benar-benar representatif. Tapi ada beberapa cara untuk mendekati sampel yang representatif. Adapun cara-caranya sebagai berikut. Ada 4. Ya. Untuk mendekati sampel yang representatif itu ada teknik penentuan sampel atau sampling, itu dibahas. Kemudian ada yang namanya ukuran sampel. Ini tadi juga dibahas ya. Ada teori yang mengatakan bahwa ukuran sampel, ya, terkait ukuran sampel, semakin besar ukuran sampel, semakin representatif. Benar, ya. Hal ini benar. Namun juga perlu ada cermati. Hal ini akan bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan di awal tentang alasan-alasan pengambilan sampel. Bagaimana bertolak belakang? Jelas ya. Semakin besar ukuran sampel, benar, semakin representatif. Tapi pastinya ada dampaknya. Kendala apa yang dihadapi peneliti? Masalah waktu, masalah biaya, masalah ketelitian, dan seterusnya. Lalu bagaimana? Ya, penentuan sampel itu sesuai dengan kemampuan peneliti saja. Ya, jangan terlalu besar, namun juga jangan terlalu kecil. Terlalu kecil itu benar seperti kata tadi ya, inversenya, kebalikannya, ya,
Kalau sampelnya terlalu kecil, semakin jauh dari representatif atau tidak representatif sama sekali. Ya. Semakin besar semakin bagus, betul, tapi dampaknya tadi. Maka ambillah sampel sesuai dengan kemampuan Anda yang sedang-sedang saja. Ya. Kemudian variabilitas populasi juga perlu dipertimbangkan. Ya. Apa saja faktor-faktor yang ada dalam populasi, karakteristik ciri-ciri yang ada dalam populasi, itu bisa dimasukkan ke dalam penelitian. Ya. Kemudian kecermatan. Nah, di sini juga hampir sama dengan poin 1, ya. Kecermatan dalam memasukkan ciri-ciri populasi. Nah, hal-hal ini akan mendekatkan kita ke dalam sampel yang representatif. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan bahas tentang notasi. Ya, tenang ya. Ini belum sampai rumus-rumus. Ini hanya simbol saja. Ya, simbol. Ya, abjad. Di sini kita akan menggunakan abjad Yunani dan abjad Latin untuk membedakan antara parameter dan statistik. Biasanya parameter itu digunakan abjad Yunani, ya. Sementara statistik itu akan digunakan abjad Latin. Besaran-besarannya apa saja? Ada ukuran, proporsi, rata-rata, atau rata, atau rataan, atau min, ya. Ada variansi, simpangan baku, kovariansi, koefisien korelasi linear, dan koefisien regresi linear. Notasinya bagaimana? Ya. Untuk parameter, itu ukuran dinotasikan dengan n besar. Sementara statistik digunakan n kecil. Sementara pada proporsi digunakan simbol pi, ya. Sementara pada statistik digunakan simbol p. Untuk rata-rata itu digunakan simbol mu. Kalau variabelnya x maka mu x, kalau variabelnya y maka mu y. Sementara pada statistik di sini rata-rata disimbolkan dengan x bar untuk variabel x dan y bar untuk variabel y. Kalau variabelnya bu, maka menjadi bubar, ya. Enggak ya, hanya bercanda ya. Oke. Selanjutnya lagi untuk variansi. Nah, di sini variansi simbolnya adalah sigma kuadrat. Sigma kuadrat sesuai dengan variabelnya. Kalau variabelnya x maka sigma kuadrat x. Kalau variabelnya y maka sigma kuadrat y. Di sini kok notasinya sigma ya? Sigma itu bukannya seperti ini. Oke, ini sigma, ya. Ini sigma juga, ya. Kemudian ini seperti ini juga sigma juga. Lalu bedanya apa? Ya, oke, kita akan bedakan ini. Oke, sigma yang atas ini adalah misalnya untuk I sama dengan 1 sampai misalnya N. Maka ini untuk X ya. XI. Nah, maka ini adalah 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai N. Kemudian yang tadi, yang seperti ini bukan pi, tapi sigma juga. Bedanya apa? Kalau pi itu kakinya melengkung, nah, sementara kalau ini, sigma ini kakinya tegak seperti gapuro. Ini XI sama I-nya dari 1 sampai N juga misalnya. Nah, ini artinya apa? 1 dikali 2 dikali dan seterusnya sampai N. Nah, jadi di sini perbedaannya adalah ini adalah sigma untuk notasi penjumlahan, sementara ini adalah sigma untuk notasi perkalian. Sementara ini tadi, ini juga sigma juga, ya. Ini juga sigma, ya. Oke.
ini ya, ini juga sigma, ini juga sigma kuadrat ya. Kalau statistiknya adalah S kuadrat, simpangan baku adalah akar dari variansi, sehingga yang ini adalah sigma kuadrat jadi sigma, ini S kuadrat jadi S, seperti itu. Kovariansi di sini menggunakan sigma, itu menggunakan S ya. Kalau kovariansi itu melibatkan dua variabel X, Y sekalian, tidak terpisah seperti ini. Oke, koefisien korelasi linear hampir sama seperti kovariansi ya, melibatkan dua variabel sekaligus. Di sini X, Y, simbolnya adalah rho untuk parameter dan R untuk statistik. Selanjutnya lagi untuk koefisien regresi linear, di sini ada simbol A besar dan B besar. Ada juga yang menyimbolkan sebagai alfa dan beta, seperti itu ya. Nah, di sini untuk statistiknya simbolnya adalah A dan B ya. Perhatikan di sini simbolnya ini berbeda ya, namun sebagian besar di sini rumusnya hampir sama, cuma simbol-simbolnya saja yang berbeda. Namun pada variansi, simpangan baku, dan kovariansi, perhatikan di sini ini ada perbedaan rumus atau formula ya pada parameter dan statistiknya. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke variabel. Apa itu variabel? Ya, ubah ya. Di dalam statistik variabel itu paling gampang adalah yang definisi kedua ini ya, sesuatu yang menggolongkan anggota-anggota kelompok ke dalam beberapa golongan. Selanjutnya ya, notasi dari variabel itu menggunakan huruf kapital X, Y, Z ya. Sementara nilainya itu menggunakan subgrade X1, X2 dan seterusnya, atau X kecil 1, X kecil 2 ya, ini ya, dan seterusnya. Nah, kalau variabel Y disesuaikan begini. Contoh variabel ya yang gampang saja. Misalnya warna kulit itu variabel juga, karena mengelompokkan ya anggota-anggota kelompok itu menjadi berapa golongan. Ada berapa macam warna kulit? Misalnya putih, ya, kuning langsat, sawo matang, ya. Ada lagi enggak? Sawo gosok misalnya, enggak ya, bercanda ya. Ya, hitam misalnya ya. Oke, misalnya ada 4 kelompok tadi, ya. Variabelnya adalah warna kulit, ya. Contohnya yang lain, apa ya? Bentuk rambut, itu adalah variabel. Nilainya apa? Ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang bergelombang, ada yang ikal, dan seterusnya. Ya, itu contoh dari variabel. Ya, intinya adalah sesuatu yang dapat menggolongkan anggota-anggota kelompok menjadi beberapa golongan. Variabel ada dua jenis. Yang pertama adalah discrete dan yang kedua adalah continue. Bedanya apa? Ya, kalau discrete itu hasil pencacahan, sementara continue itu adalah hasil pengukuran. Ya. Nah, continue di sini adalah hasil pengukuran. Ya. Ini data keterangannya di bawah. Ya. Suatu pengukuran itu adalah continue, tapi kalau hasil pencacahan itu adalah discrete. Oke. Bedanya apa? Ya. Discrete hasil pencacahan, misalnya banyak ballpoint yang Anda punya. Anda bisa cacah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Biasanya discrete itu merupakan bilangan bulat. Jarang atau tidak pernah ya discrete itu berupa bilangan desimal atau pecahan. Ya. Misalnya lagi, banyak mahasiswa di kelas ini. Ya. Misalnya 30. Tidak mungkin banyak mahasiswa di kelas ini adalah 30,5. Atau mungkin 29,5. Tidak mungkin ya. Maka discrete itu biasanya ya
seringnya itu berupa bilangan bulat. Selanjutnya, untuk kontinu itu hasil pengukuran. Contohnya apa? Panjang, ya, panjang kayu bisa diukur ya. Oke. Contoh yang lain, berat, atau saya lebih suka adalah kata massa. Ya, kalau orang fisika, ya, berat tidak cocok ya, karena berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, kita bisa menggunakan kata massa. Massa misalnya tubuh Anda timbang berapa? Ya, kalau Anda mengukur panjang, mengukur berat, atau massa tadi ya, mungkin tidak merupakan bilangan bulat, mungkin tidak merupakan bilangan desimal. Semuanya mungkin, karena pengukuran tadi itu merupakan bilangan real, ya, merupakan bilangan real. Artinya di sini memuat bilangan bulat dan bilangan pecahan juga. Ya, selanjutnya lagi, terdapat 4 skala pengukuran variabel, yaitu nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau saya singkat menjadi NOIR. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa itu skala pengukuran? Ya, skala pengukuran itu adalah karakteristik dari data. Ya, mengapa kita perlu belajar ini? Ini adalah hal yang penting. Ya, mengapa? Nah, analoginya gampang sekali. Ya, misalnya Anda pengen memotong kertas. Alat apa yang Anda gunakan? Yang lumrah, yang wajar ya, itu gunting, cutter, pisau, ya. Mungkin nggak menggunakan alat-alat yang lain, mungkin kan, untuk memotong, misalnya gergaji, ya, sabit, ya, kemudian lidah, ya, eh, sering ya memotong kertas pakai lidah ya, berarti lidah Anda itu tajam silet. Nah, jadi hati-hati ketika menggunakan lidah, ya, karena lidah itu bisa melukai tanpa terlihat. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, bagaimana cara memotong papan kayu? Bisa Pak pakai gergaji. Oke, itu wajarnya seperti itu. Mungkin tidak menggunakan cutter, mungkin tidak menggunakan gunting, mungkin tidak menggunakan sabit, mungkin tidak menggunakan lidah, ya, karena dia Anda katakan bahwa lidah itu bisa juga memotong kertas, ya. Mungkin Anda bisa juga mencobanya, memotong kayu, papan kayu menggunakan lidah, ya. Mungkin itu akan menjadi trending topik ya, mengalahkan limbat, ya. Oke, hanya bercanda ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, ya, loh itu kan beda Pak antara kertas sama papan kayu. Iya beda. Apakah benar-benar full 100% berbeda? Tidak. Ya, ternyata kertas dan papan kayu tadi ada hal yang sama. Apa samanya? Sama-sama terbuat dari kayu. Kertas bahan dasarnya adalah kayu. Papan kayu juga sama ya, dari kayu juga. Artinya sama-sama dari kayu. Sama-sama berupa kayu ya. Nanti diolah jadi kertas. Itu bedanya ya. Perbedaan yang lain ya, itu adalah kalau kita lihat, kita cermati, kita bisa melihat perbedaan antara kertas dan papan kayu. Yang pertama dari ketebalan, ya. Kertas itu tipis, papan kayu itu relatif tebal. Kemudian teksturnya, kertas itu lunak, sementara papan kayu itu keras. Ya. Nah, jadi ternyata ada persamaan, ada juga perbedaannya.
Hal ini identik dengan yang kita pelajari di sini. Data tadi sudah dikatakan itu bisa berupa bilangan maupun non bilangan. Bilangan itu juga bermacam-macam, ya. Bilangan itu juga bermacam-macam. Seperti kayu tadi, kayu itu bisa diolah dari papan, bisa juga diolah dari kertas. Oke, kita bisa bahas di sini ya. Sama-sama bilangan, namun bisa juga kita kelompokkan menjadi nominal, ordinal, interval, rasio. Ya. Jadi nanti outputnya, setelah Anda belajar tentang ini, Anda diharapkan dapat mengetahui ya karakteristik dari data. Sama-sama bilangan, namun karakteristiknya bisa juga berbeda. Itu akan pengaruhi teknik analisis data yang akan Anda pelajari ketika Anda belajar pada materi statistika inferensial atau induktif, yaitu bagian statistika yang mempelajari tentang tata cara penarikan kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel. Lalu apa itu nominal? Nominal itu hanya berbentuk pengklasifikasian pengamatan, pengelompokan, pengkategorian. Contohnya, jenis kelamin. Jenis kelamin itu hanya pengelompokan laki-laki, perempuan. Ya, oke. Selanjutnya, tadi dijelaskan ya, warna kulit. Ada putih, kuning langsat, sawo matang, sawo gosok ya, hitam ya misalnya. Kemudian ada lagi bentuk rambut, yaitu lurus, ikal, keriting, bergelombang, dan seterusnya. Itu contoh dari variabel yang berskala nominal. Hanya pengelompokan, artinya antar kelompok-kelompok tadi tidak ada yang lebih baik. Ya, misalnya laki-laki, perempuan, jenis kelamin tadi ya. Laki-laki lebih daripada perempuan, sama saja. Ya. Kemudian jenis rambut, mau rambutnya lurus, ikal, keriting, keribu atau yang lainnya, ya, itu sama saja. Itu hanya klasifikasi pengamatan saja. Yang jenis yang kedua adalah ordinal. Ordinal itu sama seperti nominal. Lalu perbedaannya apa? Ada syarat tambahan, yaitu dapat dilakukan pengurutan. Berarti di sini ada yang lebih baik posisinya. Ada strata, tingkatan. Ya. Contohnya apa? Contohnya golongan PNS, ya. Ada 3A, 3B, 3C dan seterusnya. Itu merupakan contoh dari variabel yang berskala ordinal. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain adalah juara perlombaan. Misalnya juara makan kerupuk ya, kemarin 17-an. Juara 1, juara 2, juara 3. Juara 1 lebih unggul dibandingkan juara 2 dan juara 3. Juara 2 lebih unggul daripada juara 3. Ya. Kalau makan kerupuk mungkin dilihat dari waktunya. Ya. Perhatikan di sini. Unggulnya di sini antara juara 1, juara 2, juara 3 itu tidak memiliki jarak yang sama. Ya. Misalnya juara makan kerupuk juara 1 habis dalam waktu 10 detik. Misalnya juara 2 habis dalam waktu 15 detik. Jaraknya kan 5. Juara ketiga apakah harus habis dalam waktu 20 detik? Tidak. Yang penting lebih dari 15 detik. Misalnya detik ke-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 terserah. Seperti itu. Artinya apa? Juara 1, juara 2, juara 3 itu hanya pengurutan saja. Ya. Juara 1 lebih baik daripada juara 2, juara 2 lebih baik daripada juara 3. Namun jaraknya antara juara 1 dan juara 2 ke juara 3 tidak harus sama. Contoh yang lain apa? Struktur organisasi.
Ada ketua, sekretaris bendahara, kepala departemen, ada seksi-seksi, ada anggota misalkan. Ya. Contoh yang lain apa? Kalau Anda sering belanja, ada barang ori, ada barang KW, KW1, KW2, KW3, dan seterusnya. Itu merupakan jenis ordinal. Ya. Kemudian yang ketiga ada interval. Interval itu sama seperti ordinal, sama seperti nominal. Ya. Ada klasifikasi pengamatan, ada pengurutan, ada satuan pengukuran. Ya. Oke. Artinya apa? Artinya adalah jarak, ya, jarak antara satu dengan yang lain itu sama. Berbeda dengan ordinal tadi, jarak antara juara 1 ke juara 2 ke juara 3 itu tidak harus sama. Ya. Kemudian rasio. Rasio itu sama, ada satuan pengukuran, tapi ada perbedaannya di sini. Ya. Dapat dilakukan perbandingan pengukuran dan ada nilai nol mutlak. Ya. Apa itu nilai nol mutlak? Nah, ini perlu Anda jelaskan ya. Ya, ketika bernilai nol tidak ada kondisinya. Contohnya, panjang. Panjang kayu 0 meter. Adakah kayunya? Tidak ada kan? Ya, massa beras 0 kg. Adakah berasnya? Tidak ada kan? Oke. Nah, ketika ada nilai nol mutlak di sini, maka dampaknya adalah dapat dilakukan perbandingan pengukuran. Contohnya, ya, ini misalnya panjang sebuah kayu, ya. Kemudian Anda sambung dengan kayu yang lain dengan panjang yang sama. Nah, maka panjang ini adalah, ya, panjang ini adalah 2 kali panjang sebuah kayu. Dapat dilakukan perbandingan pengukuran. Massa juga sama. Ya, kalau Anda timbang misalnya kayu ini massa satu kayu, ini massa untuk 2 kayu, dan masing-masing kayu ini memiliki ukuran yang sama, ya, jenis yang sama. Maka dapat Anda katakan bahwa massa 2 kayu ini adalah 2 kali massa satu kayu. Seperti itu. Dapat dilakukan perbandingan pengukuran. Berbeda dengan interval. Kalau interval bagaimana? Artinya di sini inverse-nya dari ini. Tidak ada nilai nol mutlak. Contohnya apa? Ketika bernilai 0, ada kondisinya itu apa contohnya? Suhu. Ya. Ketika suhu bernilai 0, ada kondisinya apa tidak? Ada. Bahkan minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya itu ada. Ya. Kemudian suhu itu tidak dapat dilakukan perbandingan seperti ini. Contohnya, Anda punya segelas air dengan suhu 50 derajat. Kemudian Anda ambil lagi satu gelas dengan ukuran yang sama, diisi air yang sama pula, suhunya sama. Apakah kedua gelas itu Anda pindahkan ke dalam bejana yang lebih besar, memiliki suhu yang 2 kali lipat dari suhu semula? Pertanyaannya itu. Ini 50 derajat, ini 50 derajat. Ini suhunya berapa? Apakah 2 kali lipat dari 50 derajat? Tentunya tidak. Bisa Anda coba di rumah ya. Suhunya maksimal 50 derajat di sini. Maksimal ya. Mengapa? Karena di sini ada 2 gelas. Kemungkinan bisa juga kurang dari 50 derajat. Karena semakin banyak volume yang diisikan di sini. Tidak ya. Sehingga suhu tidak dapat dilakukan perbandingan pengukuran. Artinya suhu 100 derajat itu bukan 2 kali dari suhu 50 derajat. Ya. Oke. Contoh yang lain yaitu nilai. Ya. Misalnya nilai statistika. Ada si A mendapat nilai 40.
si B mendapat nilai 80. Nah, hal ini bukan berarti bahwa si B ini 2 kali lebih pintar daripada si A. Ingat ya, tidak dapat dilakukan perbandingan pengukuran. Ya, bukan berarti si A ini ya setengah pintarnya dari B, bukan. Ya, atau si B 2 kali lebih pintar daripada si A, bukan. Tidak dapat dilakukan perbandingan pengukuran karena tidak terdapat nilai nol mutlak. Mungkin tidak nilai itu bernilai 0. Mungkin. Ketika apa? Ketika siswa itu tidak mengerjakan sama sekali, sehingga dapat nilai 0. Ya. Jadi, di dalam interval ini tidak terdapat nilai 0 mutlak, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan pengukuran. Kalau rasio, itu ada nilai 0 mutlak, sehingga dapat dilakukan perbandingan pengukuran. Contohnya tadi, massa. Ya. Selain massa apa? Panjang. Ya. Panjang atau tinggi. Ya. Oke. Tuh, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, kita bisa lihat ini di gambar ini. Ini kan seperti subset, subhimpunan, ya. Artinya apa? Setiap rasio itu dia pasti interval, dia pasti ordinal, dia pasti nominal. Tetapi tidak berlaku sebaliknya, ya. Tidak semua interval itu rasio, tidak semua ordinal itu rasio, tidak semua nominal itu rasio. Ya, setiap interval dia itu pasti ordinal, setiap interval dia juga pasti nominal, tapi tidak semua interval itu rasio, seperti itu. Jadi kalau kita bisa buat semacam subhimpunan, ya, ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar, ada lingkaran besar. Nah, ini ada lingkaran besar lagi. Nah, yang luar ini adalah N, yang luas ini cakupannya karena hanya pelajaran pengamatan. Yang di dalamnya adalah O, ordinal, karena ada syarat tambahan adanya pengurutan. Yang ketiga ini adalah I, interval, adanya satuan pengukuran. Dan yang terakhir adalah R, Noir. Ya. Jadi yang ada di dalam ini merupakan bagian yang dari luar, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Oke. Bisa saya katakan tadi ya, di sini bisa Anda baca. Lanjut aja next ya. Data. Ya. Terakhir ini ya, data. Apa itu data? Ya, sebelum kita berbicara tentang data, kita akan berbicara tentang datum. Bukan antum ya, datum. Datum itu apa? Catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah pengamatan. Ya, hanya sebuah pengamatan. Contohnya, nilai statistika. Si A mendapat nilai 70, itu namanya datum. Si B mendapat nilai 80, si C mendapat nilai 65, sampai si Z mendapat nilai 70 misalnya. Kalau kita kumpulkan dari A sampai Z, itu barulah muncul yang namanya data. Jadi data itu adalah kumpulan dari datum-datum. Kemudian, ya, data itu sama seperti variabel tadi. Ya, sebelumnya kita berbicara tentang data kualitatif dan ada data kuantitatif. Ya, kalau kualitatif itu berupa sifat atau keadaan objek atau mutu kualitas. Misalnya, sangat buruk, buruk, cukup, baik, sangat baik. Ya, contohnya seperti itu. Kalau kuantitatif ini berupa jumlah ukuran objek, ya, yang berbentuk bilangan. Jadi bedanya kalau kuantitatif berupa bilangan, kalau kualitatif berupa sifat, ya, kata, seperti itu. Data cacahan dan data diskrit atau diskrit, ya, data ukuran atau data kontinu itu merupakan bagian dari data kuantitatif. Penjelasannya sama seperti variabel tadi, karena data yang menggambarkan variabel diskrit disebut sebagai data diskrit, data yang menggambarkan variabel kontinu disebut sebagai data kontinu. Ya, jadi data diskrit itu merupakan data pecacahan karena hasil mencacah, sementara data ukuran kontinu itu adalah hasil mengukur. Itu. Lagi di slide ini data dapat digolongkan jadi intern dan ekstern dari sumbernya.
Intern itu apa? Dari dalam institusi. Misalnya, ya, Anda penelitian di UGRIS, yaitu data intern. Sementara data ekstern itu adalah data yang berasal dari luar institusi. Misalnya ada penelitian di luar institusi, di sekolah misalnya. Ya, data ekstern ada dua, ada data primer dan ada data sekunder. Bedanya apa? Kalau data primer itu adalah data yang Anda kumpulkan sendiri dari lapangan. Sementara data sekunder itu adalah data yang Anda ambil atau Anda rujuk dari hasil penelitian orang lain atau lembaga lain. Seperti itu. Nah, ini berarti rujukan, ini mengutip, ya. Yang ini adalah Anda mengumpulkan sendiri. Yang primer. Selanjutnya, data mentah itu adalah data yang belum diolah sama sekali. Jadi baru dikumpulkan saja. Ya. Demikian untuk penjelasan materi tentang statistik deskriptif, khususnya pengertian dasar dalam statistika. Selanjutnya di slide terakhir ada tugas, silahkan dikerjakan di kertas folio, kemudian hasilnya di scan, dijadikan PDF, di-upload di sistem, ya. Nanti untuk penjelasan tugasnya akan menyusul. Demikian untuk penjelasan materi ini, ya. Pada materi ini, jika ada kekurangan saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Nanti jika ditemukan penjelasan-penjelasan yang belum jelas, ya, bisa ditanyakan langsung ke saya melalui kontak person yang tersedia di halaman awal video pembelajaran ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.